Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar semakin dekat dengan baginda Nabi SAW bersama Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Dan kita sudah sampai di penghujung kitab, penghujung bab, yaitu babu Al-Manthurati wal-Mulah. Yang kita saat ini sudah sampai kepada pembahasan tentang keagungan baginda Nabi SAW. Allah tampakkan keagungan baginda di padang mahsyar. Jadi baginda Nabi itu ditampakkan kemuliaannya oleh Allah dari saat sebelum terlahir, setelah terlahir, bahkan setelah wafat, di saat nanti umat dibangkitkan di padang mahsyar. Sebelum baginda Nabi terlahir, tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah pada nabi-nabi terdahulu, kecuali tidak ada nabi yang diutus oleh Allah dari nabi-nabi terdahulu, kecuali mereka harus mengakui, menyebut Nabi akhir zaman. Maka beliau disebutkan sebagai stempelnya para nabi. Tidak sah nabi kecuali mengakui nabi. Nabi akhir zaman. Dan tidak ada umat yang beriman ke nabi terdahulu, imannya tidak akan dianggap kecuali beriman akan diutusnya nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi SAW. Kemudian saat dilahirkan, semesta bergembira dengan kehadiran baginda Nabi. Semesta bergembira dengan kehadiran baginda Nabi. Simbol-simbol kekafiran runtuh saat itu. Kemudian diutuslah, dilahir belum diutus, setelah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan sekedar rahmat bagi umat Islam saja, tapi baginda Nabi adalah rahmatan lil alamin untuk semesta semuanya. Lil alamin untuk semesta semuanya. Semua. Dan semuanya merasakan itu. Kecuali iblis. Kecuali iblis dan bakundal-bakundalnya merasa risih dengan baginda Nabi. Siapa mereka bakundalnya? Yang mempunyai kedengkian dan kebencian kepada baginda Nabi. Sampai hari ini pun siapapun biarpun dia tidak beriman, asalkan tidak ada kebencian dan kedengkian kepada baginda Nabi, begitu mudahnya mereka menerima pesan-pesan kebaikan yang datang dari baginda Nabi. Bahkan mengakui. Bukan sampai di situ. Pesan-pesan yang sifatnya pesan-pesan yang ada hubungannya dengan kajian ilmiah. Yang ada hubungannya dengan kajian ilmiah. Mereka coba telusuri kenapa baginda Nabi mengucapkan kalimat seperti itu. Ada apa? Namanya ijaz ilmi. Unggul Nabi. Kecuali para pendengki saja. Kemudian setelah beliau wafat dan kelak dibangkitkan di padang mahsyar. Kisah panjang yang kita baca. Kisah panjang yang kita baca tentang bagaimana umat dalam keadaan ketakutan di padang mahsyar, Allah ilhami mereka untuk meminta pertolongan atau minta syafaat
Tapi oleh Allah giring ilham tersebut, keinginan minta syafaat tidak langsung digiring oleh Allah kepada baginda Nabi. Digiring kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Digiring oleh Allah. Begitulah cara Allah untuk menampakkan manusia terkasihnya. Sampai Nabi Isa. Kita sekarang baca Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana? Umat datang kepada Nabi Musa mengatakan tidak. Jangan minta pertolongan kepadaku. Aku malu kepada Allah. Mintalah kepada Isa. Datanglah semua penghuni mahsyar tertuju kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepada Nabi Isa alaihissalam disebutkan di sini. Kemudian fayatuna Isa. Kemudian mereka datang kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Fayaquluna, kemudian mereka berkata. Datang kepada Sayyidina Isa dan berkata, Ya Isa, wahai Nabi Isa, anta Rasulullah. Wal kalimatuhu. Engkau adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu, maksudnya kalimat Allah. Isyarat bahwasanya penciptaan kelahiran Nabi Isa adalah unik, istimewa, tanpa seorang ayah. Dengan kalimat Allah, kun, jadilah, maka jadilah, kun, jadilah. Jadi kalimat Allah, maksudnya tidak melalui proses seperti yang lainnya. Dan ini pun juga bukan berarti Nabi Isa terlalu diangkat jadi Tuhan. Bukan. Hanya ditunjukkan bahasanya ini penciptaan Sayyidina Isa ini adalah berbeda dengan yang lainnya. Jadi ada makhluk Allah yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, Nabi Adam. Ada manusia yang diciptakan tanpa ibu, Siti Hawa. Tanpa ibu. Diambilkan dari Sayyidina Adam alaihissalam, tulang rusuk. Kemudian ada yang tanpa ayah, Nabi Isa. Ada yang dengan ayah dan ibu, kita semuanya. Jadi bukan berarti di saat diciptakan tanpa ayah, lalu dia jadi Tuhan, oh bukan. Kemudian Sayyidina Isa alaihissalam, sampai mana tadi? Alqaha, Alqaha ila Maryam, Allah berikan kepada Siti Maryam, Allah berikan kepada Siti Maryam ruh minhu. Wa ruhun minhu, maksudnya dari ruh minhu itu atas perintah Allah. Jangan dimaknai yang lain, ruh Allah, bukan. Jadi Allah menciptakan Sayyidina Isa alaihissalam atas perintah Allah. Jadi kabar yang diberikan malaikat kepada Sayyidina Maryam bahwasanya akan mendapatkan seorang anak, dan Sayyidina Maryam pun mengatakan bagaimana? Walam yamsasni bashar. Enggak ada yang menyentuhku, bagaimana? Bagaimana aku bisa punya anak dan punya anak? Sayyidina Isa alaihissalam. Ada yang selama ini diyakini perubahan agama yang selama ini terjadi. Dari sebab agama Nasrani ini bukan dalam irama mencaci. Kita ingin meluruskan kembali kepada sejarah. Di dalam Al-Quran tentang penciptaan Sayyidina Isa alaihissalam sangat istimewa. Bahwa Sayyidat Maryam adalah Azra
seorang gadis yang suci, menjaga diri, dan telah dijadikan oleh ayahandanya sebagai wanita yang hanya berada di tempat peribadatan. Tidak pernah disentuh oleh kaum laki-laki. Ini yang ada di dalam Islam. Yang ada di dalam Islam. Bukan berarti kita, mohon maaf, kita tidak diajarkan, tidak diajari untuk mencaci agama lain. Biarpun agama yang di situ juga menyanjung Sayyidat Maryam, yang disebut dengan istilah Bunda Maria. Kita hanya sedang menjelaskan bahwa Bunda Maria yang ada di agama Nasrani adalah Siti Maryam yang ada di dalam Islam. Hanya kita ingin menjelaskan bahwa sejarah Bunda Maria di dalam Islam adalah seperti itu. Tidak pernah disentuh oleh kaum pria. Tidak pernah disentuh oleh kaum pria. Dan Allah berikan di dalam perutnya janin dari Allah. Dan sungguh Allah yang Maha Kuasa begitu mudahnya untuk melakukan yang demikian itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, nah ini Sayyidat Maryam wanita sangat mulia yang tidak pernah disentuh kaum pria. Ini yang ada di dalam Islam. Jadi kita mengakui juga dong Nabi Isa. Iya, Nabi Isa nabi. Kita tidak boleh merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Biarpun di dalam agama lain telah disebut dengan nama yang berbeda. Kalau jika maksudnya Nabi Isa, ya kita punya penjelasan tentang Nabi Isa yang dilahirkan. Oleh seorang wanita mulia, Nabi Isa alaihissalam. Ini yang ada di dalam Islam. Sekelumit ini penjelasan bahwasanya begitulah. Makanya nggak boleh kita merendahkan Nabi Isa. Nggak boleh. Bahkan semua Nabi, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi dan Nabi. Biarpun orang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad tapi mengingkari kenabian Sayyidina Isa alaihissalam, maka tidak akan diterima imannya. Tidak akan diterima. Wa kallamtan nasa fil mahdi. Wa kallamtan nasa fi mahdi. Jadi Nabi Isa adalah berbicara dengan manusia waktu di ayunan ibundanya. Jadi mukjizat. Jadi sudah berbicara di saat di ayunan ibunda Nabi Isa alaihissalam. Kita kembali sudah. Ini memang selama ini ada orang yang mencoba, kita harus jelaskan, bukan menjelaskan tentang bagaimana kedudukan Sayyidatina Maryam dan Sayyidina Isa di agama Islam, tapi bukan. Ini ada mulai penjerumusan. Jadi Islam itu akan datang setelah agama Nasrani. Maka semestinya di dalam urusan keyakinan ngikut dong kepada yang lebih dulu. Maksudnya kita harus ikut. Kalau di dalam Islam kan disebutkan kita ngakui agama Nasrani, tapi kenapa kita berbeda? Jadi kita harus sama dong dengan mereka. Bukan begitu. Karena di dalam agama kita meyakini bahwasanya di dalam kitab suci mereka ada perubahan yang dilakukan oleh mereka. Mungkin orang Nasrani kaget dengan kalimat seperti ini. Sebenarnya nggak harus bingung. Orang Nasrani kita jangan sampai terjadi pengadu domba. Orang Nasrani pun juga berhak mengingkari Al-Quran kok, karena mereka tidak beriman. Bukan sekedar mengatakan Al-Quran berubah, mereka mengingkari Al-Quran kan sah. Sah menurut agamanya. Dan kita pun juga tidak beriman nggak bisa dipaksain dong. Tapi di saat ada seorang Muslim yang mengatakan bahwasanya di dalam kitab Injil ada perubahan. Tapi kadang-kadang ada upaya untuk mengadu domba. Lah ini loh kok merendahkan kitab suci. Karena apa? Di dalam Al-Quran ada kisah tentang Sayyidina Isa dan tentang Sayyidat Maryam.
Kemudian kadang kita mendiskusikan tentang ketuhanan Allah. Adapun menafikan ketuhanan Sayyidina Isa, itu dalam irama menjelaskan kepada kaum muslimin. Jangan lalu dikeluarkan, dihadapkan kalau kita menodai agama orang di luar lain. Karena hari ini memang harus hati-hati kita bicarakan yang demikian ini. Agama Nasrani dengan keyakinannya, dan kita akui sebagai ahli kitab kok. Sebagai ahli kitab, pada dasarnya mereka punya kitab suci yang benar, biarpun dalam perjalanan waktu ada perubahan. Seperti itu. Kita harus waspada dalam hal ini. Sehingga ada upaya untuk menyatukan agama-agama. Kita itu satu rumpun, satu asal, maka nggak perlu kita berbeda. Oh, bukan itu. Satu asal itu kalau memang asli semuanya, iya. Satu asal, agama Nasrani, agama Yahudi, Nabi kita ada disebutkan Nabi Isa. Bahkan mungkin orang Yahudi harus tahu bahwa kisah Nabi terbanyak adalah kisahnya Nabi orang Yahudi. Nabi Isa alaihissalam, diulang-ulang kisah Nabi Isa. Banyak, paling panjang kisah Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Kisah paling panjang tentang Nabi di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Mulai dari di saat sebelum dilahirkan sudah disebutkan. Sampai kisah bagaimana Nabi Musa menyelesaikan permasalahannya dengan Firaun dan seterusnya. Disebutkan. Paling panjang kisah Nabi Musa. Itu kisah di dalam Islam. Dan kita meyakini bahasanya kisah ini nggak salah karena ini wahyu dari Allah. Dan kalau dicermati kisah ini bagi mereka juga nggak bermasalah. Semua kisahnya mengagungkan nabi-nabi itu kok. Hanya perbedaannya, ada perbedaan di saat mereka menganggap Sayyidina Isa adalah Tuhan misalnya. Itu adalah urusan mereka di dalam berkeyakinan karena mungkin jalan berkeyakinan seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Cuman kita harus menjelaskan. Hanya yang perlu kami jelaskan bahasanya ada upaya hari ini untuk merendahkan umat Islam karena apa? Katanya kan di Al-Quran disebutkan. Bahasanya ini agama yang diakui. Bahkan Nabi Isa diakui, kenapa kamu tidak ikut Nabi Isa? Jawabnya ya saya ikut Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran. Saya mengikuti Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran. Yang punya keimanan seperti di dalam Al-Quran. Adapun orang Yahudi yang punya keyakinan berbeda orang Nasrani, ini adalah urusannya. Seperti itu. Jadi ini harus kita fahamkan masalah ini. Kemudian di Sayyidina Isa alaihissalam. Ini lampu ini terlalu terang makanya mohon. Isfa'lana ila rabbik. Mohon maaf ini kalau pakai kacamata hitam ada apa ini? Ada sedikit ada gangguan di matanya. Nanti kalau pakai kacamata hitam semuanya. Kacamata merah hijau juga nggak apa-apa. Cuman ya yang pantas ya kacamata biasa. Nah, ada yang bertanya-tanya. Isfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Isa, memohonkan pertolongan kepada Tuhanmu. Mohonkan pertolongan kepada Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fihi. Ala tara ma nahnu fihi. Apakah kau tidak melihat apa yang terjadi padaku? Maksudnya, ya wahai Nabi Isa. Mintakan pertolongan kepada Allah, Tuhan Allah. Capek kita saat ini. Tidak apa-apa, yang di atas hari ini aja. Selebihnya pakai kacamata. Selebihnya Bapak lampunya. Mana kacamata? Yang atas. Nah, betul. Ala tara ma nahnu fihi. Apakah kamu tidak melihat wahai Nabi Isa apa yang terjadi pada kami? Keadaan di padang mahsyar kami kebingungan. Fayaqulu, Nabi Isa menjawab. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Wahai umat, hari ini Tuhan Allah itu marah
dengan marah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nabi Musa juga ngomong begitu. Begitulah orang itu kalau sudah pangkat tinggi itu biarpun nggak salah ngerasa salah. Ya kan? Padahal nggak punya dosa Nabi Isa, Nabi. Yang dilakukan Nabi Isa bukan dosa, Nabi dan sama yang dilakukan Nabi Adam bukan sebuah dosa, bukan. Yang dilakukan Nabi Nuh bukan dosa. Baik, tapi merasa berdosa. Walan yaghdab ba'dahu mithlah. Dan tidak ada marah lagi seperti itu. Maksudnya marah pol-polan hari ini. Sudah marah betul Allah. Aku malu enggak mau. Walam yadhkur dzamban. Dan Nabi tidak menyebutkan tentang dosanya Nabi Isa itu apa. Yang dianggap dosa oleh Nabi Isa itu apa. Kalau Nabi Musa akan menyebutkan begini. Nabi Nuh begini. Ada Nabi Nuh doain. Kalau Nabi Isa enggak disebutkan apa alasannya apa. Hanya Nabi Isa mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Aku ngurusi diriku sendiri. Diriku, idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selainku. Ila ghairi. Pergilah kepada selainku. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan. Kemudian datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Intinya di sini ternyata. Sudah enggak ada lagi nanti setelah Nabi Muhammad. Padahal bisa saja Allah mengilhami seluruh penghuni mahsyar untuk langsung datang ke Rasulullah. Langsung. Tapi tidak. Tunjukkan. Sebab kalau langsung kepada baginda Nabi, biasa. Bahkan mungkin yang mengatakan, Nabi Musa juga bisa sebetulnya. Hanya karena kebetulan Nabi Muhammad. Oh tidak. Dibawa dulu kepada Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nggak bisa semuanya, nggak berani. Nabi Muhammad. Fi riwayat dalam riwayat disebutkan fayatuni, mereka pada datang kepadaku fayakuluna, kemudian mereka pada berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Wa khatamun nabiyyin. Ada wa khatimun nabiyyin, wa khatamul anbiya'i, wa khatamul anbiya'i. Ada wa khatamun anbiya'i, wa khatimul anbiya'i. Di sini lebih tepat wa khatamul anbiya'i. Khatam. Khatam itu stempel. Khatim pungkasan. Kalau khatam stempel artinya apa? Stempelnya para nabi. Jadi nggak ada nabi tidak sah jadi nabi, kita ada stempelnya. Harus ngakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatim, pungkasan para nabi. Boleh khatam, boleh khatim. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Dan engkau sungguh telah diampuni oleh Allah. Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan akan datang. Seolah-olah ada dosa, enggak. Maksudnya itu maknanya ini adalah makna menafikan dosa itu sendiri. Bukan berarti Nabi pernah berdosa lalu diampuni oleh Allah, tidak. Sering kalimat ini disampaikan, ya Rasulullah. Kenapa kau sibukkan dirimu dengan itu? Kenapa kau lakukan Siti Aisyah waktu melihat baginda Nabi melakukan sholat begitu banyaknya sampai tawarramat qadamah, sampai bengkak kakinya? Kenapa kau lakukan itu, ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosamu yang dulu dan akan datang. Itu bukan berarti baginda Nabi berdosa. Nabi maksum, tidak berdosa. Akan tapi maknanya menafikan dosa itu sendiri, enggak ada dosa. Engkau adalah bersih dari dosa, enggak punya kesalahan. Ishfa'lana ila rabbik. Berikan pertolongan kepada kami dengan memintalah pertolongan kepada Allah. Jadi syafaat akan begitu. Mintalah kepada Allah pertolongan untuk kami. Ala tara ma nahnu fihi, apakah kau tidak melihat apa yang terjadi pada kami, ya Rasulullah? Yang terjadi pada kami. Fantalaqa, lalu pergi baginda Nabi.
Fa'ata tahtal arsh. Fa'ata tahtal arsh. Kemudian datang ke bawah arsh. Di sini tidak diterangkan, ada nanti insya Allah di Ramadan kita baca tentang keadaan di padang mahsyar nanti. Di saat bumi dihancurkan, semua dihancur, dirubah oleh Allah. Akan diganti bumi ini dengan yang lainnya. Dan langit pun sudah tidak ada lagi langit 7. Yang adanya arsh. Jadi di atas mahsyar adalah arsh. Arsh Rabbil Alamin. Arsh Allah. Bumi Allah, arsh Allah. Jangan difahami arsh Allah lalu Allah tinggal di arsh. Tidak. Jadi sudah nggak ada lagi langit nanti. Diganti dengan arsh Rabbil Alamin. Itu ada apa? Cuma di sini ada disebutkan. Seolah-olah ini adalah arsh. Sudah berubah semuanya. Hamparan yang disebutkan kemarin, hamparan yang rata semuanya. Bahkan tidak ada tandanya ini. Kalau kita masih ada tanda gunung, ini ada gunung Cermai, ini gunung Semeru, ada gunung Kelahitan. Tidak ada semuanya. Yang ada adalah arsh. Lalu, intalaqa fa'ata tahtal arsh, maksudnya datang tahtal arsh, maksudnya ya tidak perlu datang kemana tahtal arsh, semuanya tahtal arsh. Semuanya tahtal arsh. Cuman kan sudah tidak ada tanda. Menghadap kemana baginda Nabi SAW? Makhluk yang paling agung, paling besar adalah arsy Rabbil Alamin. Maka Nabi menghadap kepada Allah. Tentunya maka bahasa tahtal arsh bukan berarti langsung Allahnya di atas arsh, tidak. Baginda Nabi menghadap kepada Allah. Ya tentunya tahtal arsh, karena sudah tidak bumi tidak seperti ini lagi. Bumi tidak seperti ini lagi. Maksudnya Nabi menghadap kepada Allah. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi, dan aku sujud kepada Allah. Thumma yaftahullahu alayya, kemudian Allah membuka untukku, memberikan kepada Nabi, karena Nabi adalah wahyu atau apapun, yakni Nabi wahyu, mengilhami atau mewahyui, memberi wahyu, kalau ilham kepada setiap selain Nabi. Atau bukan wahyu, tapi sudah kisahnya sudah berbeda, alamnya berbeda. Yang jelas Allah memberitahu kepada Nabi, dibukakan untuk bisa menyanjung Allah dengan sanjungan-sanjungan yang tidak pernah Nabi panjatkan waktu hidup di dunia. Min mahamidihi, dari sanjungan-sanjungan kepada Allah. Kan Nabi senyanjung. Nahmadu wa nasta'inu, sanjungan Nabi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kam atnaita, sanjungan Nabi. Banyak sanjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada sanjungan ini, sanjungan Allah beri kepada Nabi, kemampuan tiba-tiba Nabi bisa menyanjung. Wa husni tsana'i alaihi syai'an, dengan sanjungan-sanjungan lam yaftahu ala ahadin qabli, yang tidak pernah Allah bukakan kepada selain Nabi. Bahkan bukan selain Nabi, kepada Nabi sebelum ini pun. Tidak tahu bagaimana. Nabi menyanjung Allah dengan sanjungan yang luar biasa. Dan layak. Sanjungan istimewa itu Allah berikan. Dan sanjungan itu semua Allah bukakan untuk Nabi. Karena apa? Nabi saat itu disanjung oleh Allah. Tidak ada sanjungan lebih dahsyat daripada sanjungan saat itu. Jadi Allah disanjung oleh Nabi dan Nabi menyanjung. Allah disanjung oleh Nabi dan Allah menyanjung Nabi. Di saat itulah Allah menyanjung Nabi. Thumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak. Sal tu'tah washfa' tushaffa'. Diseru wahai Muhammad. Angkat kepalamu, cukup sujudmu. Angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta apa saja kau akan dikasih. Minta apa kau dikasih. Washfa' tushaffa', mintalah pertolongan kepadaku, niscaya akan aku beri kepadamu. Fa'arfa'u ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Mengangkat kepala, yakni mengangkat kepala dari sujud. Fa'akulu, ini salah satu redaksinya begini.
Karena di situ ada riwayat lain yang tidak seperti ini. Fa aqulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Dalam riwayat lain tentang maqam mahmud yang disebutkan dalam hadis maqam mahmud syafa'ah uzma. Jadi rupanya di sini itu ada kisah syafaat yang luar biasa. Ini adalah syafaat sudah khusus sebetulnya ini. Lagi riwayat tentang syafa'ah uzma. Ini ummati ummati ya Rabb, ummati umatku umatku. Faqalu maka dikatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil, masukkan min ummatika, dari umatmu. Man la hisaba alaihim fil babi al-aymani. Man la hisaba alaihim, orang yang masuk tanpa hisab. Jadi ada syafaat Nabi adalah dari umat Nabi itu diberi oleh Allah padahal dia punya masalah. Siapa yang enggak punya masalah hidup di dunia ini, punya dosa. Tapi ternyata dipilih oleh Allah mendapatkan syafaat Nabi, yadkhulul jannata bighairi hisab. Semoga ini masuk surga tanpa hisab, dan semoga Allah memasukkan kita ke surga tanpa hisab. Repot hisab itu. Biarpun punya SIM, dia stop polisi juga enggak enak. Tanpa hisab. Untuk masuk min babil aimani min ababil jannah, ada pintu kanan, pintu surga. Itu ahli surga yang masuk surga tanpa hisab. Semoga golongan kita. Wahum, dan orang-orang masuk surga itu syuroka, bareng-bareng pintunya. Syuroka an-nasi, bareng-bareng dengan orang lain. Fi ma siwa dzalika minal abab. Jadi pintu surga nanti ramai, ada pintu umum deh. Ya, alhamdulillah. Ada pintu spesial, pintu masuk surga tanpa hisab. Ada pintu surga tanpa hisab. Selebihnya ada pintu surga umum, siapa saja boleh masuk bareng-bareng. Semoga kita masuk pintu spesial ini, VIP. VIP spesial tanpa hisab, nggak ada ditanya. Fima sabisiwa dzalika minal abab, selain dari pintu yang lainnya hanya itu yang khusus. Yang lainnya umum, manusia boleh masuk ini. Qala, kemudian baginda Nabi menyebutkan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Demi jiwaku, yakni demi Allah. Innama bainal misra'aini min masari'il jannati, antara pintu itu masra'ain. Jadi pintu itu ada sepanjang pintu itu misra'ain, sepanjang itu. Kalau kita ada pintu, masuk pintu, itu kanan kirinya itu masra'ain. Lebarnya pintu antara samping kanan dan samping kiri itu misra'aini. Mabaina misra'aini, antara duanya, antara kiri kanan pintu itu min masra'il jannati kama baina Makkah wa Hajar. Antara Makkah Hajar itu sebuah tempat yang cukup jauh. Jadi Hajar tempat yang jauh, gede banget deh gitu aja. Hajar ada tempat di sana disebut di Arab. Perjalanan berapa hari. Anggap saja kalau pintunya dari Jawa Timur ke Jawa Barat begitu loh, gede banget. Pintunya gede banget. Au kama baina Makkah wa Busra, antara Makkah dengan Busra. Busra daerah ke arah Syam, Syria sana. Intinya adalah tempat luas sekali pintu surga. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini disebutkan hanya salah satu syafaat, ini khusus untuk umat Nabi. Tapi di sana ada maqam mahmud. Sehingga banyak riwayat, mana urutannya? Urutannya adalah pertama kali tidak disebutkan di sini, ada riwayat lain waktu Nabi, apakah itu maqam mahmud ya syafa'ah? Syafaat ulama, syafaatku untuk umat semuanya. Jadi ada runtutannya, ada syafaat ulama itu adalah mereka di saat orang di padang mahsyar pada merasakan capek luar biasa, datang kepada baginda Nabi, saat itu ada syafaat ulama. Sehingga semua yang berada di padang mahsyar, biarpun mereka tidak mempercayai Nabi, musuhi Nabi, mereka merasakan bahwasanya, oh inilah keistimewaan Nabi akhir zaman. Yang lain tidak bisa memberikan pertolongan, bahkan Nabinya pun tidak memberikan pertolongan, tapi ternyata baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan perendahan kepada Nabi yang lain, enggak. Ini menunjukkan kalau Nabi kita adalah Nabi istimewa, memang Imamul Anbiya wal Mursalin.
Imamnya para nabi dan utusan. Kemudian nanti ada syafaat, macam ada syafaat untuk orang masuk surga tanpa hisab. Nanti syafaat macam-macam syafaat Nabi untuk orang yang masuk neraka tiba-tiba diangkat. Jadi syafaat itu banyak sekali syafaat Rasulullah SAW. Cuman yang disebut dengan syafaat uzma adalah syafaat nanti keadaan di padang mahsyar. Di saat manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad memberikan pertolongan untuk syafaat uzma. Baru setelah itu mulai khusus syafaat khasah di ummati tadi, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah tentang keagungan Nabi SAW. Lalu bagaimana kita? Kita dapat gelar kata-kata Nabi. Gelarnya kita nggak kalah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Dan ini harus kita yakini. Tapi ingat, meyakini kebaikan sesuatu bukan berarti merendahkan yang lainnya. Jangan salah. Umat Nabi Musa yang ahli surga mulia. Hawariyun. Pengikut Nabi Isa yang serius, yang tulus, mulia. Semuanya mulia, mulia, mulia. Nabi-nabi mulia, mulia, mulia. Tapi ada sanjungan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Cuman harus ada ciri khasnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Nah ini. Kemudian ini. Di dunia kita mulia. Di akhirat kita mulia. Karena menjadi umat Nabi Muhammad di bawah bendera baginda Nabi SAW. Yang semua berharap untuk bisa bergabung dengan benderanya Rasulullah. Haud Nabi, telaga Nabi. Semua berharap untuk bisa bergabung ke telaga baginda Nabi. Dan semua Nabi ada telaganya. Cuma tidak ada telaga seluas telaga Rasulullah SAW. Kan dalam kisah Isra Mi'raj atau kisah yang lainnya disebutkan Nabi Adam melihat ini, siapa ini kok umatnya banyak. Adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ini. Melihat cucunya, cucu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu cucu Nabi Ibrahim. Nabi Musa pun cucu, cucunya beda. Nabi Isa adalah ke Yakub, ke Ishak, baginda Nabi adalah kepada Ismail. Sehingga baginda Nabi Muhammad Bani Ismail, keturunan daripada silsilah nasabnya kepada Sayyidina Ismail alaihissalam. Yang insya Allah kisah Nabi Ismail disebutkan dalam hadis berikutnya. Sayyidina Hajar, tentang Sayyid Ismail. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Inilah yang dihadirkan Imam Nawawi satu hadis. Ternyata sebetulnya hadis tentang syafaat banyak sekali. Ada beberapa ulama mengumpulkan tentang syafaat Nabi SAW, mulai dari syafaat uzma sampai syafaat khusus, syafaatnya orang yang sudah di neraka tiba-tiba diangkat. Kita pengennya syafaat yang paling tinggi tadi. Syafaat tanpa hisab tadi deh. Jadi padang mahsyar enggak capek, enggak lama-lama, enggak ngerasain neraka. Kalau masalah urusan ngerasain neraka, semua kita itu kayaknya dengan dosa-dosa ini kayak harus ngerasain neraka. Cuman kan Allah Maha Kasih, kita minta ampun, Allah yang Maha Pengampun. Semoga kita tidak ngerasain neraka. Yang pedih itu. Bahkan tidak perlu, semoga kita tidak menemukan dahsyatnya padang mahsyar. Kita merasa nyaman di bawah bendera baginda Nabi, minum air telaga Kautsar, telaga Nabi, telaga yang nyambung kemudian Kautsar, telaga Nabi bukan telaga yang nyambung dengan sungai Kautsar yang ada di sorga. Siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian meluncur ke surga seperti kilat. Bersama baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.